Assalamualaikum teman-teman. Ya, hari ini kembali lagi kita ke pelajaran PAI, dan untuk hari ini Uzunita akan menjelaskan materi PAI pelajaran ke-8 tentang apa ya kira-kira? Ya, di pelajaran 8 ini kita akan belajar tentang hidup sederhana, cara hidup sederhana, sikap ikhlas, dan membiasakan bersifat ikhlas. Yang pertama, kita akan membahas tentang hidup sederhana. Nah, di sini hidup sederhana itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, di sini artinya apa? Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maksudnya apa, teman-teman? Dalam Quran surat Al-Furqan ini Allah memberikan nasihat terhadap orang-orang yang memiliki harta. Orang-orang yang memiliki harta itu dianjurkan untuk membelanjakan hartanya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh untuk berfoya-foya, tetapi juga tidak boleh kikir atau pelit. Jadi kita itu ketika mempunyai harta yang berlebih tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya, tetapi juga tidak boleh pelit. Di sini berlebihan artinya boros, yaitu membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalau kikir artinya tidak mau menginfakkan harta untuk kepentingan fakir miskin. Jadi ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita itu dilarang untuk boros, menghambur-hamburkan harta kita untuk berfoya-foya, tetapi harta kita itu digunakan untuk apa? Untuk infak kepada fakir miskin, karena Ustadzah sering menjelaskan bahwa sebagian harta kita itu adalah haknya orang miskin. Nah, bagaimana sih cara hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 ya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu termasuk kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan. Contohnya apa, Ustadzah? Contohnya ada televisi, sepeda motor, sepeda. Nah, kalau kebutuhan tersier itu pelengkap. Contohnya adalah kalau kita piknik itu adalah masuk ke kebutuhan tersier. Nah, di sini beberapa cara untuk belajar hidup sederhana, yaitu dalam berbelanja itu kita harus cermat dalam berbelanja. Kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan pokok, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Yang kedua, belajar hemat. Jadi ketika kita punya rezeki yang banyak, kita jangan boros, jangan mentang-mentang banyak nih uangnya dikasih sama orang tua, ayo kita jajan, dihabiskan, itu tidak boleh ya. Terus gemar bersedekah, kita juga harus selalu bersedekah. Ingat kepada orang-orang yang masih kurang, masih banyak kekurangan, itu wajib kita santuni. Terus rajin menabung, jadi ketika kita banyak rezeki, dikasih rezeki, kita jangan lupa untuk menabung untuk kebutuhan masa depan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya adalah sikap ikhlas. Nah, di sini kewajiban manusia yang kita harus ketahui adalah beribadah kepada Allah. Nah, di sini
Untuk beribadah kepada Allah itu kita itu harus ikhlas. Ikhlas yang bagaimana? Ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah. Jadi kita itu ketika beribadah itu harus ikhlas teman-teman. Harus niatnya itu lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah. Jadi kita beribadah itu jangan tujuannya untuk riya atau pamer, itu nanti kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Nah, di sini ikhlas artinya bersih atau murni. Maksudnya adalah niat ibadahnya itu murni karena Allah. Orang yang ikhlas selalu meniatkan semua perbuatannya untuk Allah. Jadi ketika kita membantu seseorang pun kita juga harus ikhlas. Jangan membantu, aku mau membantu itu, nanti aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan juga ketika kita membantu seseorang, jangan sampai kita dalam hati itu mengharap imbalan, ya. Terus, nah di sini apa sih keuntungan orang yang mendapatkan ridho Allah? Jadi ketika kita melakukan perbuatan dengan ikhlas, kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan di sini keuntungan orang yang mendapatkan ridho dari Allah itu ada 5. Yang pertama, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Jadi kita itu jangan takut ketika kita sudah mendapat ridho dari Allah, segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah. Terus Allah akan melindungi kita dari segala musibah. Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Dan yang keempat, Allah akan menunjukkan ke jalan yang benar. Jadi Allah akan selalu mengawasi kita agar kita itu selalu berjalan di jalan yang benar. Dan yang kelima adalah Allah akan memudahkan semua urusannya. Nah, di sini bagaimana sih cara membiasakan bersikap ikhlas? Yang pertama, kita harus menentukan niat karena Allah. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu itu, kita harus menanamkan niat dalam hati kita lillahi ta'ala atau niat karena Allah ta'ala. Terus mengerjakan dengan kesungguhan. Jadi perintah apapun yang diberikan kepada kita, kita itu harus mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Kalau untuk murid bagaimana? Untuk murid contohnya adalah ketika dikasih tugas oleh ustadz, ustadzah, oleh bapak ibu guru, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu tugasnya mudah, jangan disepelekan. Aku udah bisa, aku nggak usah ngerjain, itu jangan seperti itu. Yang ketiga, tidak mengharap imbalan orang lain. Jadi ketika kita membantu orang, dalam hati kita harus dibuang jauh-jauh yang namanya kita mengharap imbalan. Aku membantu Ani itu ikhlas, bukan karena ingin ditraktir, ingin dibelikan ini, itu tidak benar. Terus selalu bersikap jujur. Oke, sekian materi hari ini. Selamat belajar ya teman-teman. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.